Terus turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun di akhir zaman untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia akan menyebarkan agama al-Islam ini. Dia akan mengajak semua orang kafir, semua ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman, al-Islam ini, ya. Bahkan Isa alaihissalam cuma ngasih 2 pilihan kepada setiap orang kafir Yahudi Nasrani yang dia jumpai. Para ulama menghimpun tanda-tanda kiamat itu dan mereka menyimpulkan ada 2 jenis. Ya, kadang-kadang disebut tanda-tanda kiamat, kadang-kadang disebut tanda-tanda akhir zaman. Ada 2 tanda-tanda. Ada alamatus sugra, tanda-tanda kecil, ada alamatul kubra, tanda-tanda besar, Pak. Tanda-tanda kecil cirinya apa? Diawali dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Jadi kalau ditanya tanda kecil paling pertama apa? Ya diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Setelah itu tanda kecil demi tanda kecil demi tanda kecil bermunculan dalam jumlah yang banyak sekali. Menurut para ulama jumlah tanda kecil itu ratusan, Pak. Jumlahnya sangat banyak. Dan yang ketiga, pada umumnya tanda-tanda kecil hadir lebih dahulu daripada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar itu datang belakangan ketika kiamat sudah dekat, Pak. Tetapi ada juga tanda kecil yang hadirnya belakangan. Contohnya apa? Angin lembut tadi. Ya, angin lembut itu bukan tanda besar, Pak. Contoh lain lagi, zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Siapa al-Mahdi ini? Al-Mahdi adalah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Ya. Akan dibaiat di mana dia? Senayan. Yang benar. Di mana? Oh, Mekah. Salah dengar saya. Ya. Jangan ngimpi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar, cirinya apa? Semua hadir ketika sudah dekat kiamat. Jumlahnya terbatas, cuma 10. Dan perumpamaannya laksana biji-biji manik, ya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, al-ayatu khorazatun manzumatun fi silk, fa iyyaqta'as silk fayatba'u ba'daha ba'dan. Tanda-tanda besar kiamat adalah laksana biji-biji manik atau biji-biji tasbih yang tersusun rapi dalam tali atau benang. Apabila tali atau benang itu diputus, maka sebahagiannya akan jatuh mengikuti sebahagian lainnya, ya. Jadi perumpamannya kayak tasbih ini digunting nih, Pak. Nah, kelihatan seperti serentak jatuhnya ya, Pak, ya. Tapi kalau kita bisa bikin dia dalam slow motion, apalagi super slow motion, akan kelihatan ada biji-biji tertentu jatuh lebih dahulu, biji yang lain jatuh belakangan, ya kan? Tapi karena memang dia berdekatan berjatuhannya, sehingga kelihatan serentak. Nah, jadi 10 tanda besar itu akan datang dalam bentuk seperti biji-biji tasbih berjatuhan, ya. Kira-kira 46 tahun untuk 10 tanda itu muncul, mungkin nggak? Ya, pikir sendiri dah. Nah, termasuk ciri dari tanda besar itu apa? Semua tanda-tanda besar itu bersifat luar biasa, extraordinary. Ya, jadi maksudnya keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya, ya, dabbatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan kalau binatang ini sudah keluar dari perut bumi, Allah izinkan binatang ini berbicara dengan manusia. Kira-kira binatang berbicara dengan manusia perkara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Bahkan lebih luar biasa, binatang ini akan menstempel setiap orang sesuai jenisnya. Kalau dia ketemu orang beriman itu dikasih tanda sehingga wajahnya menjadi cemerlang, bersinar, bercahaya. Tapi kalau ketemu orang kafir, dia akan stempel hidungnya dan menyebabkan mukanya menjadi suram, menjadi gelap, ya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, jika binatang melata ini sudah keluar dari perut bumi, umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, gitu. Ini luar biasa. Termasuk tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari barat. Itu peristiwa biasa, luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan manusia pada hari itu akan tercengang, menanti-nanti matahari seperti biasanya terbit dari barat, nggak taunya muncul dari timur, nggak taunya muncul dari barat, ya. Dan kata Nabi, itu adalah hari
di mana babut taubah ditutup, pintu taubat ditutup, ya. Isa alaihissalam turun dari langit, itu peristiwa biasa atau luar biasa? Kira-kira turun naik apa? Di antar malaikat, ya, di antar malaikat, ya. Fi syarqi Dimashq fi manaratil bayda. Turunnya di sebelah timur kota Damaskus, di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih, ya. Dan di masjid itu pada saat dia turun, ada sekelompok kaum muslimin yang sedang siap-siap mau sholat subuh. Dan itu bukan sembarang kaum muslimin, tetapi itu adalah Jaisul Mahdi, pasukannya Al-Mahdi yang sedang konsolidasi siap-siap mau berperang lawan Dajjal yang memimpin 70.000 tentara Yahudi. Dan mereka dalam kondisi getar-getir gitu pak hatinya gitu, karena mau perang lawan musuh yang dahsyat ini, Dajjal, ya. Dalam keadaan lagi tegang gitu kan, antara qomat sama azan lagi pada berdoa minta pertolongan Allah, tiba-tiba pertolongan Allah datang, turun Isa alaihissalam di masjid itu. Nah, semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary, luar biasa. Nah, saudaraku rahimakumullah, mari kita lihat 10 tanda besar itu disebutkan dalam hadis Muslim sebagai berikut. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Ad-dukhan, kabut asap. Ad-dajjal, ya, si Dajjal, si mata pecek itu, ya. Al-a'war, matanya 2 tapi yang sebelah cacat, makanya disebut al-a'war, ya, bermata sebelah, ya. Ad-dabbah, binatang melata tadi. Terus matahari terbit dari tempat terbenamnya. Terus turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun di akhir zaman untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia akan menyebarkan agama al-Islam ini. Dia akan mengajak semua orang kafir, semua ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman, nah al-Islam ini, ya. Bahkan Isa alaihissalam cuma ngasih 2 pilihan kepada setiap orang kafir Yahudi Nasrani yang dia jumpai. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam dan kau niscaya engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau nggak mau, dia apa kan? Dihabisi. Kok ngeri gitu Ustaz? Katanya Isa alaihissalam orangnya santun. Ya santun pada jadwalnya, tetapi jadi tegas pada jadwalnya juga. Ya, bayangkan Isa alaihissalam udah turun dari langit, pak, orang masih ngeyel juga, nggak mau percaya sama Nabi akhir zaman yang udah datang belasan abad yang lalu. Mending apa? Mending dibunuh. Makanya nanti akan ada orang-orang kafir Yahudi Nasrani masuk Islam kagak mau, mati lebih nggak mau lagi. Akhirnya ngucapin 2 kalimat syahadat dan kepaksa sambil nunggu-nunggu kapan Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, dia murtad lagi. Begitu murtad, matahari terbit dari barat. Lu makan tuh matahari terbit dari barat. Nggak bisa tobat kan? Udah nggak bisa tobat lagi. Selesai cerita. Isa alaihissalam turun. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini 2 umat Bani Adam yang dikurung di balik dinding yang dibangun oleh raja bijaksana bernama Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Nah, di zaman Isa alaihissalam nanti turun, dinding ini akan luluh lantak dan mereka akan keluar dalam jumlah yang fantastis yang tidak bisa diperangi oleh umat Islam, karena umat Islam jumlahnya tidak sebanding dengan mereka, ya. Terus 789 khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di timur, bil maghrib di barat, dan di jaziratil Arab, di semenanjung Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, ya, untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya.